Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurlita Pratama dengan NIM 0539453322 dari UPJJ UT Bandung. Pertama-tama terima kasih kepada semuanya teman-teman dan dosen tutor yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengar pidato saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, khususnya mahasiswa dan mereka yang berada di usia 18 hingga 25 tahun, yaitu menghadapi quarter life crisis dan belajar mencintai diri sendiri. Teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa bingung tentang masa depan, ngerasa ketinggalan ketika melihat teman-teman yang lain udah memiliki pekerjaan impian, bisnis yang berkembang, atau kehidupan yang kelihatannya sempurna banget di media sosial? Pernah gak sih kalian mempertanyakan diri sendiri dengan pertanyaan, apa aku udah cukup berhasil? Kenapa ya hidupku gak berjalan sesuai rencana? Atau bahkan apa sebenarnya tujuan hidup aku gitu? Kalau pernah, ketahuilah bahwa kalian gak sendirian. Banyak anak muda mengalami hal yang sama. Kondisi ini dikenal sebagai quarter life crisis. Quarter life crisis adalah periode krisis emosional yang umumnya dialami oleh individu berusia 18 hingga 25 tahun. Pada fase ini, seseorang sering merasa bingung, cemas, takut gagal, gak yakin terhadap masa depannya. Menurut berbagai penelitian, fase ini sering muncul ketika seseorang menghadapi berbagai tuntutan hidup seperti menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, membangun karir, atau menentukan arah hidup. Ada beberapa penyebab quarter life crisis. Yang pertama adalah tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan sekitar. Kita tuh sering merasa harus mencapai sesuatu pada usia tertentu karena melihat pencapaian orang lain. Yang kedua, ketidakpastian masa depan. Banyak dari kita yang belum mengetahui jalan hidup yang ingin ditempuh. Yang ketiga adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama melalui media sosial yang sering hanya menampilkan sisi terbaik kehidupan seseorang. Akibatnya, kita menjadi mudah merasa cemas, stres, kehilangan motivasi, atau bahkan meragukan kemampuan diri sendiri. Namun yang perlu kita pahami adalah quarter life crisis bukanlah tanda kegagalan. Justru itu ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan dan pencarian jati diri. Terus gimana sih caranya kita menghadapi quarter life crisis? Yang pertama pastinya adalah menerima bahwa tidak semua orang memiliki garis waktu yang sama dalam hidupnya. Nah, setiap orang tuh punya perjalanan yang berbeda. Ada yang menemukan karir impiannya di usia 22 tahun, ada yang di usia 30 tahun. Gak ada aturan yang mengatakan bahwa kita harus sukses pada usia tertentu. Yang kedua adalah mengurangi kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ketika kita terus membandingkan pada pencapaian orang lain, kita tuh akan lupa menghargai perjalanan dan perkembangan diri sendiri. Fokus pada versi diri kita yang kemarin, bukan pada kehidupan orang lain. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan kecil yang realistis. Kadang-kadang kita ngerasa kewalahan karena terlalu memikirkan masa depan yang jauh. Coba untuk fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Kemajuan kecil tetaplah kemajuan meskipun hanya 1%. Nah, selain menghadapi quarter life crisis, ada satu hal penting ini yang harus kita pelajari, yaitu mencintai diri sendiri atau self-love. Mencintai diri sendiri bukan berarti menjadi egois atau merasa paling hebat. Self-love berarti menerima diri apa adanya, menghargai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, serta memperlakukan diri sendiri dengan baik. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, tetapi kita sulit memaafkan kesalahan diri sendiri. Nah, padahal kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Nah, belajar mencintai diri sendiri dapat dimulai dari hal sederhana seperti memberikan waktu untuk beristirahat, menjaga kesehatan fisik dan mental, mengapresiasi pencapaian sekecil apapun. Nah, dan selalu berbicara yang positif kepada diri sendiri. Teman-teman yang saya hormati, pada akhirnya quarter life crisis bukanlah akhir dari segalanya. Fase ini hanyalah salah satu bagian dari perjalanan hidup yang membantu kita mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Gak apa-apa kalau saat ini kita masih ngerasa bingung. Gak apa-apa kalau hidup kita belum sesuai dengan rencana. Yang terpenting adalah kita harus terus melangkah, terus belajar, dan gak berhenti percaya sama diri sendiri. Ingat ya bahwa nilai itu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita mencapai sukses gitu, tapi oleh bagaimana kita terus bertumbuh bangkit dari setiap tantangan yang ada. Mari kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai percaya dengan diri sendiri, dan percaya bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bersinar.
Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan semangat bagi kita semua dalam menghadapi quarter life crisis dan belajar mencintai diri sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.